ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan ndasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa. Apa yang mau diperjuangkan oleh Pak Anies dan Mas Gibran? Belum pernah bicara. Sehingga saya katakan tolak. Itu aja Pak jawabannya. Nah, kenapa ketika ditawari oleh Pak Ganjar mau? Nah, saya ingin katakan yang pertama tentu saja karena koalisinya udah memenuhi syarat itu satu. Yang kedua Pak, dan visinya kan belum ketemu, saya bilang. Kita mau memperjuangkan apa? Kalau dengan PDIP begitu dipanggil diberitahu ini visinya. Oke, tanda tangan, bersedia. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? IKN hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Saat bicara tentang ibu kota baru kita, banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN, mending dibagi-bagiin ke orang miskin. Itu pola pikir yang sempit, yang cuma mikirin solusi sementara. Kepadatan penduduk, populasi yang membludak, polusi yang semakin parah, itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan solusi jangka panjangnya. Dan IKN adalah solusi tersebut. IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan yang mungkin akan datang di masa depan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Kita pengen IKN menjadi simbol dan juga cikal bakal pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris, dan saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua kan dilibatkan, UMKM, warga lokal dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Sesudah keputusan MK dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa, sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu.
Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan, dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu, program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada.
Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Kita di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru partai itu cuma 3. Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah, itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo
bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin.
kalau bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ya sama lah seperti pilpres sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang namanya Prabowo itu ya memang temperamen, marah-marah dan suka memaki-maki. Nah sekarang gitu ya, yang sudah di branding gemoy, bijak, lebih adem, santun dan sebagainya, tapi semua branding yang dilakukan selama berbulan-bulan itu akhirnya hancur dalam debat capres kemarin. Para pendukung Prabowo mulai dari jubir sampai buzzer-buzzernya ini harus kerja keras. Karena Prabowo Subianto sudah kembali kepada setelan pabriknya. Sudah menunjukkan karakter dan watak aslinya. Karena setelah debat capres kemarin, Prabowo berkali-kali menyampaikan blunder. Dan bahkan masih dilanjutkan dalam rapat internal Partai Gerindra yang videonya bocor. Jadi Prabowo masih memaki-maki ndasmu. Jadi kata-kata kasar Prabowo itu ternyata masih sama seperti pilpres sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya juga pernah bilang endasmu ekonomi naik. Nah sekarang lain lagi, endasmu etik. Ya sama sih, sama-sama endasmu gitu ya. Itu cuma bercanda. Ya tapi penjelasan-penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan ndasmu ketika bercanda dengan temannya gitu ya. Mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya. Nah dari sini nampaknya jubir dan para buzzer, para pendukung Prabowo ini harus kerja keras untuk menjelaskan bahwa ndasmu itu nggak kasar. Ya karena kalau bagi kita bahasa ndasmu itu kasar gitu ya, bagi mereka itu nggak kasar. Masa menteri bilang ndasmu ya kan? Apa-apaan ini? Jangankan menteri gitu ya, di desa kita, kepala desa atau bahkan ketua RT saja kalau berbicara dengan rakyatnya, dengan tetangganya, itu nggak akan sampai kemudian memaki-maki atau bercanda dengan cara-cara yang kasar seperti ini. Kenapa? Karena mereka sadar dan paham bahwa ada amanah yang harus mereka jaga. Ada wibawa yang harus mereka jaga. Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai, dan hari ini adalah seorang calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Kalau ini mau disamakan, itu kan artinya Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai hari ini tidak pernah pantas untuk mendapatkan semua posisi itu. Kalau kepala desa RT saja tidak berani atau tahu diri untuk tidak bercanda dengan makian-makian sekasar itu, kenapa Prabowo sebagai capres, sebagai menhan, sebagai ketua umum partai berbicara seperti itu? Itu kan artinya
Prabowo sebagai pribadi, bahkan untuk jadi kepala desa atau ketua RT saja, dia tidak pantas karena dia tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyadari amanah yang akan dia emban. Lah kalau jadi ketua RT aja nggak pantas, apalagi jadi capres. Nah kalau menterinya saja seperti ini, tidak bisa menjadi contoh. Capresnya seperti Prabowo, tidak bisa memberikan contoh. Lalu apa yang kemudian kita harapkan dari orang-orang seperti ini? Apa yang kita harapkan dari seorang Prabowo yang kalau bicara itu kasar sekali? Meskipun gitu ya, meskipun ya sekali lagi ini katanya untuk internal partai, tapi tetap saja ini forum resmi gitu. Ya kalau mereka jadi kemudian bebas mengatakan dasmu dan berbicara kasar seperti itu kan menunjukkan mereka lupa diri gitu. Lupa dengan amanah dan jabatan yang seharusnya bisa menjadi contoh kepada semua orang. Kalaupun misalkan bercandanya itu dasmu, peyang dan sebagainya, mungkin loh ya, ini masih bisa cukup dimaklumi karena ini internal dan sebagainya. Anggaplah Prabowo sedang bercanda dengan kadernya gitu ya. Tapi yang dibilang dasmu ini etik. Dasmu etik. Dan etik yang dipermasalahkan di sini yang dimaksud oleh Prabowo jelas adalah soal debat capres, di mana ada dua capres yaitu Pak Ganjar dan Anies menanyakan soal etik dan sidang MK yang kemudian putusannya membuat seorang paman dari Gibran itu divonis bersalah dan diberhentikan dari ketua MK. Jadi ini agak mengerikan bagi saya seorang capres memaki putusan MK-MK. MK-MK ini kan perangkat dari MK. Masa iya putusannya dimaki-maki sama capres gitu? Kan nggak pantas gitu. Atau bisa kita anggap nggak etik. Ya tapi bagi Prabowo ya ndak semua etik. Gimana dong gitu. Di sidang kode etik MK-MK itu disebutkan bahwa memang Paman Usman ini salah gitu. Nah, ketika ini ditanyakan oleh Ganjar dan Anies, ini Prabowo menganggap bahwa itu nggak penting. Sampai kemudian dia muncul dengan ucapan dasmu etik katanya. Jadi dari sini sebenarnya Pak Prabowo nggak cuma mengumpat Ganjar dan Anies, tapi juga putusan MK-MK. Itu kan secara otomatis Prabowo seperti ingin nyapres dengan cara-cara yang nggak etis, yang nggak etik gitu, nggak peduli dengan etika dan sebagainya. Sehingga wajar kalau kemudian ada beberapa oknum aparat di daerah itu melakukan tindakan-tindakan yang nggak beretika gitu. Apa jangan-jangan itu juga pendukung Prabowo gitu? Yang baliho-baliho Ganjar diturunin gitu ya, digeser katanya, dipindahin, dicopotin. Itu kan nggak beretika gitu. Jangan-jangan disuruh ya. Jadi ya mungkin dari sini memang ada perbedaan antara kita orang normal dengan kelompok Prabowo dan pendukungnya gitu. Karena kalau dalam kamus kita penculikan itu bagian dari tindakan kriminal, tapi bagi para pendukung Prabowo, oh enggak, itu bukan kriminal, itu tugas negara. itu beda kamus kayaknya. Kalau bagi kita mengucapkan dasmu etik itu adalah makian kasar, bercanda, atau bukan suatu yang seharusnya bisa disampaikan di forum resmi seperti itu. Tapi bagi Prabowo itu bercanda katanya. Atau ada aparat-aparat atau orang-orang oknum gitu ya di daerah yang melakukan intimidasi misalkan. Apa jangan-jangan itu mengacu kepada dasmu etik ini? Kan agak penting lagi bagi mereka yang tidak mementingkan etika, maka semua pekerjaan-pekerjaan tadi yang menurunkan baliho, mencopot dan kemudian memindahkan atau menggeser dan sebagainya, melakukan intimidasi kepada masyarakat, itu yang menunjukkan bahwa mereka sama-sama tidak peduli dengan etik gitu. Makanya kemudian mereka lakukan. Jadi kalau orang seperti ini kemudian kita berikan kekuasaan atau hari ini beberapa partai memberikan tiket capresnya kepada seorang Prabowo, itu kan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya juga nggak ngerti soal etik. Ya karena mereka mendukung orang yang nggak punya etika kayak gini gitu, yang nggak tahu tempat, yang kemudian joget-joget di mana-mana, nggak tahu waktu. Ya sama aja gitu. Prabowo juga bercanda atau menurut mereka gitu ya, bercanda secara kasar di forum resmi yang seharusnya dia tidak mengatakan itu. Dan mereka juga nampaknya punya angka-angka yang berbeda karena dasmu etik ini kemudian diklaim 1000% bercanda. Setahu kita persen itu ya cuma sampai 100.
Bukan 1000 ya, tapi ya begitulah gitu ya. Kamusnya berbeda, angka-angkanya berbeda antara kita dengan para pendukung Prabowo. Memang seberbeda itu. Mereka nggak punya etika, kita punya. Mereka menganggap bahwa penculikan itu adalah tugas negara, bagi kita itu ya kriminal gitu. Nah, kalau saya memang sejak awal saya tahu bahwa karakter dan watak Prabowo itu nggak akan bisa berubah, dan itu bisa dikonfirmasi hari ini. Makanya kemudian dengan segala upaya, dengan segala tawaran-tawaran, saya tidak bisa mendukung Prabowo Subianto. Dan itu sudah saya sampaikan sejak awal, dan hari ini terbukti bahwa Prabowo tidak berubah, bahwa ndasmu etik itu ternyata bagi mereka itu adalah politik yang santuy, yang bercanda dan sebagainya, yang menurut kita itu tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri pertahanan, tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang ketum partai, apalagi seorang capres hari ini. Jadi ya orang-orang sembarangan seperti ini memang mungkin didukung oleh orang-orang yang sama gitu. Jadi kalau ada orang pendukung Prabowo, ya mungkin mereka sama-sama nggak punya etika gitu. Sama-sama menganggap bahwa etik itu ndasmu etik. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI,
ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.